sempat agak kesulitan gitu. Jadi waktu itu bang aku tuh lagi sulit lah, maksudnya aku ada gaji gitu, tapi kayak dengan lifestyle aku yang kayak gini tuh aku kurang gitu kan. Kok aduh lagi turun banget kan saat itu. Terus aku minta tolong lah sama teman aku ini. Aku pikir kan ya kayaknya dia deh yang bisa bantu gue, karena gue juga kalau gue selalu ada kok buat lo gitu loh. Masa gue cuma mau sedikit aja, kalau nggak, kayaknya masa nggak mungkin lo nggak kasih gitu kan. Aku bilang lah ke dia kayak boleh nggak kayak minjem segini kayak gitu kan. Terus ya gue nggak ada kan, nggak mungkin kak, karena menurut aku lo minjem berapa saat itu? Namanya kan Pondok Indah ya, di situ aku cuma minjem 5 juta kak, nggak banyak karena aku emang ada yang harus aku bayar gitu kan. Terus aku bilangnya bulan depan gue ganti kok gitu. Terus dia nggak mau ngasih. Terus kayak gue jadi kepikiran bapaknya kan di situ kayak Iya. gue chat aja tuh kak, gue duluan yang ngechat jadinya. Karena kayak hai om, lagi di rumah nggak, kayak gitu. Gue jadi kayak hai apa kabar. Aku pertama kali bilangnya apa kabar dulu sih, kayak apa kabar. Terus kayak dia terus nanya di mana nih. Aku bilang lagi di kosan aja om, aku bilang gitu kan. Om di rumah nggak, kayak gitu aku nanyanya. Oh kamu nginep aja lah sini gitu kan sama teman aku ini. Iya om, tapi dia teman aku ini lagi jarang ketemu aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah ketemu akunya kapan? Dia ngomong gitu, ketemu akunya kapan? Terus kayak wah kayaknya gue sikat aja. Kayaknya gue mikir ini deh, kayaknya waktu gue untuk ya udahlah gitu. Terus gue juga dari awal juga nggak pernah cerita juga kan sama teman aku ini loh kak, kayak bapaknya chat aku tapi sama sekali nggak, karena aku nggak mau aja, siapa tahu gue emang hilaf nih nanti, ya kan. Ya udah aku keep aja gitu loh. Terus ya udah aku cobalah kak ketemu saat itu. Akhirnya aku ketemuin sama bokapnya temen lo. Ketemuin Di mana? Di tempat makan, tapi kita jauh banget kak. Dia kayak takut ya, adalah di Bogor gitu. Jadi aku dijemput sama drivernya, tapi aku nggak tahu ya driver itu beda kak yang jemput aku. Aku nggak tahu itu driver dia atau siapa, aku nggak tahu. Pokoknya cuma dijemput aja gitu. Terus kita ketemu di Bogor gitu deh. Ada Terus aku tadi takut gini, dan dia bilang aku nanti jemput pakai driver ya. Aku kan takut dong kak, karena kan driver kenal aku sama temen aku, ngerti ya kak? Iya. Karena driver yang sama. Yang sama gitu kan. Terus aku bilang sama dia. Ya bapaknya pinter lah, udah pengalaman. Iya kan, berarti kan sampai driver aja dia bisa setting, berarti dia pinter banget, udah fix kayak gitu. Terus ya udah aku ya udah kita makan aja kak, dari situ lah bermula. Terus pokoknya jadi suka ketemu. Ya. Itu pas hari itu ketemu 5 juta gimana? 5 juta aja? Gak langsung dong kak. Oh. Aku maintain dulu, gak mungkin dong kayak tiba-tiba. Karena menurut aku kalau langsung kayak gitu dia gak bakal mau terus sama aku. Iya. Ya tapi udah. kan saat itu lu lagi BU. Ya dengan cara yang lain lagi. Tapi ya udah aja, aku jual aja barangku yang bisa aku jual gitu. Terus ya udah aku maintain. Lebih sering ketemu, lebih sering komunikasi. Tapi teman aku yang ingin kalau ngajak pergi, aku juga aku yain. Cuma kadang malah lebih sering ketemu bapaknya daripada anaknya. Tapi ya memang ketemunya ya di malam gitu. Kadang terus pokoknya aku maintain semuanya. Masa aku alhamdulillah ya, aku dapet deh apa yang aku mau saat itu. Jadi aku nggak tahu bapaknya tuh kayak beneran mau relationship beneran, bukan yang cuma memakai doang. Kayak ketika kayak bener-bener kayak orang sayang aja kak sama kita, kayak ayah sama anak. Karena aku ngerasain itu kak. Maksud aku kayak kalau emang dia cuma mau kayak aja gitu ya, masa iya di bener real time itu, real life-nya tuh kayak dia kalau mau tidur nih dia SMS. Jadi aku nggak balas kak, paham nggak? Jadi dia kayak ngasih tahu aku di rumah ya sayang, aku terus kayak jangan lupa sholat ya, I love you, miss you. Tapi aku kan nggak bisa balas karena aku takut dong kak ketahuan. Maksudnya aku takut, dan dia tuh punya HP satu lagi gitu loh. Tuh. Dan kadang pun kalau di rumah suka video call. Oh ya? Video call kak, bilang apa aja suka video call. Kayak bener-bener orang layaknya pacaran. Tapi aku bilang jangan dong, aku takut, karena aku takut ketahuan. Itu kalau diviralin gimana? Itu kan, itu.
Tapi lo dari berapa kali ketemu sampai akhirnya lo punya relationship, the real relationship sama bokapnya temen lo itu? Kenapa Kak? Setelah berapa kali ketemu sampai akhirnya oh ya udah yuk kita lebih intens lagi. Bahkan sampai aku tuh gak bisa ngitung karena emang sering banget ketemu. Kayak sering kadang di kosan aku gitu loh Kak. Tiba-tiba dia tuh suka kayak gitu. Terus ya saya kayak ayah aja. Ayah yang kalau misalnya lagi di luar dia bisa nelfon. Pokoknya bener-bener kayak orang pacaran Kak. Gak bisa nih HP aku tuh diem. Ditelepon terus setiap saat. Di video call, di chat. Gak bisa kayak cuma 10 menit gak kebalas tuh gak bisa. Seposesif ya? itu. Iya. Aku gak bisa jalan sama yang lain. Bisa ya kalau dia lagi quality time sama keluarganya, itu pun juga jarang sih. Nah terus teman aku juga pas aku lagi ngejalanin ya sama bapaknya itu, nah temen aku tuh jadi kayak suka kalau ketemu aku cerita tentang keluarganya. Kalau lagi down lah, bokap nyokapnya lagi nggak bener lah, padahal aku bakal lagi sama gue. Artinya sih Kak, kayak aku jadinya kayak pura-pura iba kan, kayak gitu. Sedih sih Kak, maksudnya ya sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu. Tapi ya gimana saat itu aku juga nggak milih itu sih, karena kan emang dari awalnya aku nggak mau. Terus dengan keadaan, terus juga bapaknya juga baik banget, ya udah. Terus aku juga. Tapi lu udah pernah berhubungan belum sama bokapnya? Udah. Making love? Iya. Demi apa? Demi. Oh my god. Di kosan lo? Enggak, jadi gimana ya ceritanya. Jadi kayak dia kan liatnya kosan aku kayak gimana. Terus dia kayak, terus jauh juga bagi dia. Karena menurut dia itu waktu dia itu sebenarnya gak banyak, tapi karena dia pengen ketemu